Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu di acara obrolan pagi bersama Uma Foundation. Gimana nih kabarnya sahabat Uma Foundation dan sahabat Asa? Perkenalkan, nama saya Syakira Amalia Putri Prayogo bersama Ibu Meina Syamuleli, psikolog yang bekerja di Biro Psikologi Cakrawala Konsultan. Nah, kita sapa bareng-bareng yuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Syakira. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Teh Syakira, hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Jadi pada pagi hari ini kita itu bakal ngobrolin salah satu problematika remaja, yaitu tentang bully. Oke, menarik ya. Oke, saya sebelumnya kami nyapa dulu nih sahabat Uma Foundation dan sahabat Asa, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat berpuasanya ya. Oke. Hari ini kita mengambil temanya tentang remaja lagi ya, Teh Syakira ya, tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu tentang bullying gitu. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu dong, kalau Syakira sendiri sekarang kelas berapa? Saya itu sekarang duduk di bangku kelas 8 SMP. Kelas 8 SMP ya. Kalau Syakira, sepengetahuan Syakira nih sebagai siswa di kelas 8 pernah mungkin mendengar kata bullying gitu ya. Atau kalau misalnya Syakira sendiri pernah nggak yang merasakan kah ataupun melihat langsung tentang bullying yang terjadi di sekitarnya Syakira? Nah, kalau misalnya melihat secara langsung tentang bullying itu pernah. Jadi teman sekelas aku itu dulu ya sempat dikucilin, sempat dijauhin sama hampir semua teman di kelas aku, karena teman-teman di kelas aku itu juga sebel sama sikapnya, karena ya dia itu mungkin bisa dibilang egois, terus bisa juga dibilang mau menangan sendiri gitu. Nah, jadi dia tuh dijauhin, dia hampir dikucilin sama semuanya. Terus juga kalau misalnya ngomongin dia itu bukan pakai namanya tapi ada julukannya gitu, dan hampir semua nama gitu ya, ada julukannya gitu ya. Iya, terus juga kalau misalnya pernah lihat atau itu langsung ya di SD juga aku pernah gitu. Jadi ada teman perempuan yang dia juga pernah ngomong sama aku gitu, sempet karena kan dia sering telat datang ke sekolah, terus sering bolos sekolah juga tanpa ada izin gitu. Jadi dia tuh juga suka diejek, dijauhin sama teman-teman yang nggak ihwan nggak ahwat pas waktu kelas 6 SD. Jadi dianya juga bilang ke aku, males sekolah tuh karena tiap dia datang telat gitu, baru masuk barisan diejek, wah telat lagi. Oke, nah ini ternyata pelakuan-pelakuan yang tidak menyenangkan ya. Nah sahabat semuanya, kita perlu tahu nih tentang bullying itu ya. Sebenarnya bullying itu apa sih? Bullying itu adalah segala tindakan kekerasan ya, yang baik secara fisik ataupun secara psikis yang sifatnya menyakiti ya. Lalu bullying itu apa aja nih ciri-cirinya? Bullying ini ciri-cirinya biasanya yang pertama, dia selalu menyakitinya berulang-ulang. Ya, dia berulang-ulang. Jadi kalau yang membedakan antara kekerasan biasa dengan bullying itu, kalau bullying itu akan selalu berulang-ulang. Ya. Kemudian objeknya, siapa sih yang dibully gitu ya? Biasanya yang dibully itu selalu dengan objek yang relatif sama. Oh, misalnya si A gitu ya. Biasanya si A terus yang akan dikenain perilaku tidak menyenangkan dari si pembuli ini gitu. Sehingga di dalam bullying ini biasanya ada beberapa objek nih. Biasanya ada pelaku bully gitu ya. Kemudian ada korban bully. Ya, kemudian ada dari perilaku bully tersebut apa. Nah, itu kita harus mencermati, harus bisa membedakan nih antara bullying dan juga dengan kekerasan lainnya itu. Nah, kalau yang tadi yang disampaikan oleh Syakira mungkin berulang-ulang ya kejadiannya. Oke, bro. Oke, Syakira tahu nggak bullying itu ada yang Syakira tahu ada apa aja? Bully kalau yang saya tahu itu ada yang secara verbal, non-verbal, terus juga ada bully yang menyerang psikis gitu. Betul sekali. Betul. Jadi bullying ini banyak sekali jenisnya ya. Yang pertama itu ada bully sifatnya fisik ya. Mungkin kalau misalnya pernah mendengar ada orang ataupun siswa yang ditendang gitu ya, yang dipukul atau disakiti secara fisik. Nah, dan itu berulang-ulang. Kemudian memang berniatnya untuk menyakiti, maka itu dikatakan sebagai bully fisik gitu.
Ada juga yang sifatnya bully verbal. Nah ini banyak sekali ditemukan di kalangan remaja ya, bener nggak? Betul. Iya, remaja biasanya sering melakukannya bully verbal, misalnya kayak memaki gitu kan ya, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh atau memberikan julukan-julukan. Kan pernah dengar mendapatkan julukan, misalnya julukan yang tidak baik ya, dan itu berulang-ulang gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya bullying yang sifatnya psikis ya. Jadi mentalnya yang akan dibully, misalnya kayak kita diabaikan ya, kemudian dijauhi, kemudian kita diremehkan, itu pun sudah bully secara mental atau secara psikis. Nah, kalau yang zaman sekarang nih yang sering muncul, Tiara pernah dengar nggak kalau misalnya ada anak yang suka bikin status atau memaki ataupun memberikan sebuah pendapat di media sosial, tapi itu dalam konteksnya tidak menyenangkan. Pernah nggak mendengar cerita itu? Belum sih. Belum Tapi ya. kalau misalnya belum, kalau buat teman-teman sekitar atau orang-orang yang aku kenal. Tapi kalau misalnya kayak kan baca berita atau baca-bacaan yang dikasih bunda, itu banyak tuh contohnya. Kayak misal saling sindir, terus saling ngasih julukan, saling serang di media sosial gitu lewat status WA atau story gitu. Kayak gitu Iya, sih. nah itu betul sekali ya. Sekarang pun ada yang namanya sebutnya sebagai bully cyber. Iya, jadi bully cyber ini tindakan bullying yang menggunakan media elektronik, ya, menggunakan teknologi informasinya. Nah, apalagi zaman sekarang anak-anak milenial ya, itu sangat melek dengan namanya teknologi. Ya, ketika kamu ingin misalnya mengejek seseorang, mungkin fotonya diejek di kolom komentar gitu kan, ada kan ya, atau misalnya dia ingin menyampaikan sesuatu dengan kata-kata yang kasar di media sosial, ataupun bahkan sampai ada yang melakukan tindakan asusila dan lainnya melalui media sosial ya. Sehingga bagi kalian nih yang sudah memiliki media sosial, buat para remaja ataupun buat orang tua gitu ya, harus lebih bisa mengawasi lagi ya bagaimana aktivitas para remaja kita ini ketika berada di dalam media sosial. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi korban bully ataupun berpotensi menjadi pelaku bully yang akhirnya itu nggak akan enak banget gitu ya. Oke. Nah, menurut Syakira sendiri nih, dari dampak dari adanya bullying nih, biasanya apa yang terjadi pada remaja berikutnya ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan? Biasanya sih ya, mereka tuh bakal ngerasa yang pasti mereka nanya-nanya salahku tuh apa gitu, terus kenapa sih mereka kayak gitu, terus sampai bahkan kalau di sekolah kan seringnya tuh karena emang remaja gini kan pasti seringnya ngabisin waktu di sekolah gitu sebelum pandemi. Mereka pengen pindah sekolah gitu, pengen cari suasana yang baru aja, terus mereka juga ngerasa kayak ingin berubah tapi malu sendiri, jadi mereka bilang udahlah pindah sekolah aja, nah nanti di sekolah baru ya udah aku bakal lebih baik sama teman-teman yang lain, atau ya aku bakal ngerubah sikap aku biar aku nggak diginiin lagi kayak sekarang gitu. Oke, justru mereka seperti merasa remaja yang terkena bully ini mereka merasa akhirnya diasingkan gitu ya, sehingga mereka berpikir kayaknya aku mendingan menjauh aja deh dari situasi seperti ini ya. Nah, itu pun memang merupakan salah satu dampak dari adanya bullying ya. Banyak sekali dampaknya, baik itu dampak secara fisik ataupun secara non fisik. Misalnya kalau kekerasan fisik jelas tidak hanya mengenai ke fisiknya juga, tapi mentalnya dia pun bisa akan terkena gitu. Kemudian bagi yang terkena bullying mental nih, misalnya ada yang sampai akhirnya dia merasa rendah diri ya, kemudian takut bersekolah ya, takut bersekolah, akhirnya dia malas untuk belajar, kemudian ada yang sampai mengalami cemas berlebihan gitu. Jadi banyak sekali dampak-dampak dari bully ini gitu, sehingga sangat berharap sekali nih buat Tiara dan buat semua remaja di sini gitu ya, yuk kita sama-sama untuk bisa menghindari bullying ini. Nah, kalau Tiara sendiri, misalnya ada bullying di sekitar Tiara, apa yang akan Tiara lakukan? Kalau aku sih kalau misalnya ada kasus bully di sekitar aku ya, aku berusaha untuk nengahin gitu kan. Terus jangan misal yang dibully satu orang nih, yang bully misalnya ada 3 orang. Nah, karena lebih banyak, terus kita juga takut kan kalau misalnya nanti kita jadi korban, kita lebih mihak yang satunya. Jadi kita harus netral gitu, sebisa mungkin kita nengahin, sama-sama
ngasih tahu menurut pandangan dia tuh gimana sih, menurut pandangan yang ngebully juga gimana, kenapa dia bisa sampai ngebully si A, terus si A juga kenapa sampai dibully gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus jadi penengah gitu. Kita juga nggak boleh ikut-ikutan ngebully, atau jangan sampai kita itu jadi orang yang istilahnya jadi sasaran yang tepat gitu buat dibully. Makanya kita juga harus berani gitu, harus punya pendirian, harus berteman sama siapa aja, jangan mikir gimana sekolah gitu, berteman sama siapa aja, menjaga hubungan yang baik sama semua orang gitu sebisa mungkin. Oke, benar sekali nih apa yang disampaikan oleh Tiara ya, saya sangat setuju sekali ya. Tadi ada kata-kata yang menurut Ibu ada perlu digarisbawahi, bahwa kita harus berani ya. Jadi yang namanya bully ini ternyata harus dilawan. Ya, betul. Ya, harus dilawan bully ini, tapi dengan cara-cara yang baik. Ya, dengan cara-cara yang baik. Bagaimana kita menolak perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut dengan cara-cara yang baik. Contoh misalnya ada yang nyubit nih gitu ya, ada temennya nyubit, kamu harus berani katakan, kamu jangan cubit aku dong, nanti aku sakit gitu ya. Atau misalnya ketika ada yang mengata-ngatai tidak baik, atau misalnya memaki dan sebagainya, cukup sampaikan, kamu jangan berkata seperti itu dong, kamu kalau berkata demikian kamu sudah membuat saya sedih ya. Itu akan sedikit membantu akhirnya mereka berhenti untuk melakukan tersebut. Nah Bu, kalau misalnya ternyata kita udah sekali nih udah ngebilangin, dia masih melakukan lagi, 2 kali masih ngelakuin lagi, kemudian masih berulang, apa yang perlu kita lakukan? Nah, udah saatnya kalian mencari bantuan. Bantuannya ke siapa? Ke orang yang tepat. Kalau misalnya sekolah nih, kalian boleh minta tolong sama ibu dan bapak guru ya, boleh dibantu nih, saya punya masalah seperti ini. Kemudian guru tersebut akan menjadi penengah ketika kalian berada dalam konflik. Kemudian yang kedua lagi, apa yang perlu dilakukan? Nah, bagi kalian biasanya korban-korban bully ini, pelaku-pelaku bully akan tahu nih siapa yang akan menjadi targetnya. Yang akan menjadi target itu siapa, mereka akan tahu, biasanya nanti yang misalnya itu mungkin rasa percaya dirinya kurang, atau misalnya ternyata cenderung pendiam, kemudian anak-anak yang menarik diri, biasanya itu akan menjadi berpotensi menjadi korban-korban bully ya. Sehingga kalau misalnya kalian nih punya teman-teman yang ternyata berpotensi jadi korban bully, yuk kita raih ya, kita ajak berteman, kita ajak bergaul, sehingga mereka pun bisa tuh beradaptasi dengan situasi yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana nih kepada teman-teman yang ternyata berpotensi menjadi pembuli? Ya, kita sama-sama untuk mengingatkan supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, tahu nggak kalau bullying ini, Tiara, ternyata bisa berakibat sangat fatal. Ya, berakibat sangat fatal. Jadi kalau misalnya Ibu mau bercerita sedikit nih, kalau misalnya dari bully, dampaknya tidak hanya buat saat ini. Ya, itu mungkin bisa jadi berkepanjangan sampai nanti dia dewasa ataupun nanti dia sampai besar ya. Sehingga sangat penting bagi kita ya untuk betul-betul nih aware, betul-betul kita bisa memberikan perhatian lebih kalau misalnya di lingkungan kita ternyata ada bullying. Ya, harus kita aware nih teman-teman yang mana nih yang ternyata perlu kita bantu seperti itu. Nah, kalau misalnya Tiara sendiri nih, biasanya yang sering muncul di kalangan remaja itu bully seperti apa? Yang paling muncul di kalangan remaja SMP ya, Tiara ya, kira-kira biasanya apa aja? Biasanya sih yang muncul di sekitar aku atau yang aku lihat tuh bully secara verbal atau secara psikis gitu. Kalau secara psikis kan itu dijauhin gitu kalau gitu verbal ya. tuh misalnya kayak berulang kali ngatain hal yang nggak pantas dijulukin atau itu ke orang yang sama gitu kan. Nah, paling itu sih kalau misalnya di sekolah aku sih, kalau misalnya bully yang non verbal atau bully secara fisik tuh aku belum pernah lihat atau belum pernah nemuin kasusnya sih. Oke, dan di luar sana ternyata bully itu luas sekali ya. Bersyukurlah di sekolahnya Tiara, teman-teman Tiara tidak sampai Syakira tidak sampai mengalami hal demikian ya. Tetapi kalau misalnya di tempat yang lain ada yang misalnya akhirnya mereka mengalami korban fisik, harus lari ke rumah sakit ya. Ataupun misalnya yang sampai dia mengalami gejala psikis yang berat, mengalami cemas berlebih, ketakutan berlebih. Kemudian ada yang sampai tadi saya sampai bilang, ketika mereka dewasa pun ternyata dampaknya masih ada ya. Sehingga mulai sekarang kita harus mulai nih aware dan katakan stop bullying dan katakan tidak pada bullying. Oke, itu aja mungkin obrolan untuk kita hari ini ya, Syakira. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman dari Uma Foundation dan Sahabat Asa? Nah, ya nih, satu lagi. Nah,
menurut Ibu Maina nih solusi atau tips-tips untuk kasus bully ini tuh gimana sih? Oke, untuk tipsnya ada yang pertama yuk, bagi kita yang ternyata belum punya keberanian untuk melawan perlakuan yang tidak menyenangkan, mulai belajar lagi nih, mulai belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, ya. Kemudian harus belajar lagi mengatakan tidak, karena kamu berhak atas badan kamu berhak atas diri kamu. Jika ketika ada yang tidak menyenangkan, kamu bersikap no, jangan ganggu saya, atau jangan sakitin saya, dan kamu berhak untuk itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah menjadi pondasi adalah pondasi agama, ya. Sehingga dengan pondasi agama kita akan memiliki kepribadian yang baik, ya. Kemudian kita pun akan terhindar dari berpotensi menjadi korban bully ataupun berpotensi menjadi pelaku bully. Mungkin itu aja ya Tiara ya. Terima kasih banyak Ibu Maina. Sama-sama Syakira. Yang hari ini tuh manfaat banget ya buat teman-teman di luar sana yang jadi korban bully atau masih suka membuli sesama temannya tuh. Yuk kita sama-sama berubah. Kita tuh harus ngejalin hubungan yang baik sama semua teman-teman kita, karena kan biar gimana pun kita ini kan makhluk sosial gitu. Kita sama-sama saling membutuhin bantuan orang lain. Kita juga masih harus banyak rubah diri kita dari hari ke hari gitu, karena kan yang pasti ya namanya juga kita manusia kan. Pasti kita juga ada salah-salahnya, tapi untuk kasus bully atau bully-bully ini yuk kita sama-sama hindari, sama-sama kita lawan dengan diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus punya prinsip, oh jangan sampai nih aku jadi pembuli, atau jangan sampai nih aku tuh jadi sasaran si pembuli itu. Jadi kita harus nunjukin pribadi kita yang berani, yang tangguh, yang baik ke semua orang, jadi contoh juga. Oke, terima kasih mungkin itu ya obrolan kita di pagi ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke, mungkin ada penutup dari Syakira, kita sapa terakhir buat teman-temannya. Oke, untuk sapa, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi mungkin ya. Iya, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di acara obrolan pagi bersama Umur Foundation. Terima kasih kepada sahabat Umur Foundation dan sahabat Asa yang sudah mampir untuk menonton video kali ini. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.